Jadi tobat itu diawali pengetahuan, kemudian dilanjutkan dengan kesadaran untuk berubah, didasarkan pada penyesalan, ditekati untuk perbaikan. Perbaikan itu berarti berhenti menjalankan, membersihkan diri, dan memperbaiki. Ini rumusnya mirip, taholli, tahalli, dan tajalli. Yang terakhir komitmen atau istiqomah. Kalau sudah geser ke arah kebaikan, istiqomahlah, komitmen di situ. Mungkin berat, karena tidak sesederhana waktu tobat, komitmen atau istiqomah ini biasanya lebih berat. Makanya minggu depan kita bahas dulu istiqomah itu apa. Jadi setelah tobat, saatnya kita istiqomah. Ini sebenarnya ringkasan rumus dasar kalau kita ingin bertobat. Orang yang mau bertobat berarti orang yang sadar diri dan tahu diri. Bahwa kita ini manusia. Yang banyak khilaf, banyak alfa. Orang yang tidak mau tobat adalah orang yang sombong. Sebagaimana iblis. Iblis itu kan sombong. Merasa lebih tinggi. Merasa dia tidak salah pokoknya. Padahal sudah jelas-jelas salah. Nah ini cirinya orang sombong. Sombong itu sirik kecil. Baik, jadi ini rumus dasarnya tobat. Nah, ada teori menarik beberapa. Saya ambil dari kitabnya Imam Ghazali, Minhajul Abidin. Saya akan agak cepat ya, karena materinya ternyata masih banyak. Ini hal-hal yang tidak bisa disebut tobat. Ini teori ya. Yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, kamu ragu-ragu, masih maju mundur. Jangan-jangan besok saya melakukan lagi. Mas, tobat beneran? Tidak tahu ya Pak. Mungkin besok bisa begini lagi saya itu. Ini tidak termasuk tobat. Tobat itu ya mantep hatinya meninggalkan dosa. Sudah. Untuk saat ini mungkin saya mampu Pak meninggalkan ini, tapi untuk besok-besok saya tidak yakin Pak. Wong yo hidup ini dinamis, ya sudah berarti kamu belum tobat. Masih membuka diri besok mungkin melakukan itu. Kuatkan saja tekad bahwa saya akan berjuang untuk tidak mengulang lagi, titik. Tidak usah dikasih embel-embel. Hidup ini kan dinamis, Pak. Hidup ini kan plural, Pak. Macam-macam, Pak. Kamu tidak jadi tobat sudah kalau kayak gitu. Saya tobat, Pak. Tapi kan yo lihat ruang dan waktunya, Pak. Situasinya, Pak. Konteksnya, Pak. Yo wis ojo tobat terus kakek yang dalil kan. Tobat itu pokoknya kamu janji saya tidak akan ulang. Kalau masih banyak syarat dan ketentuan berlaku, belum tobat. Yang kedua, tobat itu tidak termasuk tobat kalau dia meninggalkan dosa yang tidak pernah dia lakukan. Ya ini namanya bukan tobat. Saya tidak pernah kok Pak meninggalkan, kamu tidak pernah apalah, tidak pernah zina, tapi saya ini kuat loh Pak. Saya bertobat dari zina. Kalau nggak pernah kamu lakukan, ya namanya bukan tobat. Tobat itu dari yang kamu lakukan. Jadi, wong nggak salah kok tobat. Nah, ini kata Imam Ghazali. Wah, itu kan kayak Indonesia itu sepak bolanya hebat loh. Brasil, Italia tidak pernah mengalahkan Indonesia. Ya memang tidak pernah tanding, ya tidak bisa kalah. Nanti kamu, wah Spanyol sudah tersingkir, mana lagi tersingkir. Indonesia tidak ada di daftar negara yang tersingkir dari Piala Dunia. Memang tidak lolos, ya tidak mungkin tersingkir. Oh, tidak pernah ikut lomba, ya tidak ada kalahnya. Jadi yang nomor 2 ini bukan tobat.
Ada lagi yang ketiga, ini juga bukan tobat. Meninggalkan dosa tapi karena terpaksa oleh situasi. Ini juga bukan tobat. Misalnya zaman mudanya, wah dia tukang zina ini ganti pasangan berapa saja. Sudah tua dia tobat. Kenapa? Sudah tidak kuat ngapa-ngapain sekarang. Jadi dia tidak begitu lagi. Oh, itu namanya bukan tobat, ya memang tidak kuat. Alhamdulillah Pak, saya sekarang tidak nyontek lagi. Oh bagus, ya memang saya sekarang sudah di DO, tidak kuliah sudah. Ya mesti aja, tidak nyontek lagi, wong sudah tidak kuliah. Nah ini juga namanya bukan tobat. Kamu sudah tidak ada di arena itu lagi, jadi tidak mengulang bukan karena tobat, dipaksa oleh situasi. Mungkin nanti daftar kuliah lagi, ya kumat lagi nyonteknya. Kakek-kakek tadi kalau diberi obat kuat, mungkin ya kumat lagi. Jadi yang ini bukan tobat karena terpaksa. Jadi jenis ketiga ini bukan tobat. Yang keempat, termasuk bukan tobat, meninggalkan dosa karena takut kepada selain Allah. Wah, sekarang sudah tidak sholat sendirian ya, ke masjid terus. Iya, pimpinan saya mewajibkan kalau zuhur harus ke masjid. Jadi ya karena ada SK-nya, bukan karena Allah. Nah, ini juga tidak termasuk tobat. Kok sekarang kamu tidak maling lagi? Wah, sekarang polisi di mana-mana, khawatir masuk penjara. Ayo tidak maling bukan karena tobat, kalau gitu takut penjara. Jadi ada 4 hal kata Imam Ghazali yang itu tidak termasuk tobat. Taubat di luar rumus ini berarti. Ini untuk nambah wawasan saja, karena kadang-kadang kan kita pakai istilah tobat itu umum saja, pokoknya orang berhenti dari melakukan dosa, yaitu tobat. Padahal ya dilihat dulu dalam situasi apa dulu. Baik, buahnya tobat apa? Kalau ini efeknya. Jadi itu saya bawakan 2 ayat, silahkan nanti kamu cari terjemahannya, surat Hud ayat 52 dan surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ini 2 ayat ini menunjukkan janjinya Allah, orang yang bertaubat itu akan diberi aneka ragam anugerah sebagaimana hujan dari langit. Kalian baca saja terjemahannya ya, dicari. Tapi intinya, ini karena waktu saya tidak bisa menjelaskan detail, buahnya orang tobat itu yang pertama adalah bersihnya diri, jernihnya diri. Sehingga mampu lebih jelas menangkap kebenaran. Yang kedua, tenangnya diri. Dosa itu menggelisahkan. Orang yang tahu bahwa dia berdosa itu biasanya hatinya tidak nyaman, tidak tenang. Ketika kalian mau bertobat, disitulah kalian ketemu ketenangannya hidup. Tergantung kamu ingin mencari kesenangan atau mencari ketenangan. Ketenangan akan membuatmu dekat dengan Allah, dalam bahasa agamanya mutmainnah. Kalau kesenangan kadang menjauhkanmu dari Allah. Banyak orang mengorbankan ketenangan hidup hanya demi kesenangan yang sesaat. Hati-hati, kalian harus cerdas, karena ini ngaji filsafat, berpikirnya harus jauh ke depan. Tidak hanya menemukan senang, enak yang sesaat, tapi carilah yang nilainya lebih, durasinya lebih panjang, lebih long lasting. Ini kayak hierarki nilai di seller kemarin. Jadi orang yang bertobat itu dia mendapat keuntungan, ketenangan. Yang ketiga, kedekatan dengan Allah tentu saja. Allah itu sangat sayang dengan orang yang tobat. Nanti ada hadisnya. Kemudian cinta
ilahiyah, cinta pada Allah. Jadi taubat akan membawa cintanya Allah pada kita, yang pada gilirannya juga akan menumbuhkan cinta kita pada Allah, karena kita meninggalkan cinta-cinta yang lain, yang sifatnya duniawi. Dan yang kelima, ini yang ayat yang saya singgung tadi, anugerah. Allah itu saking inginnya kita bertaubat, dia menjanjikan macam-macam bagi orang yang taubat, termasuk aneka ragam anugerah yang ada di dua ayat tadi. Baik, jadi ini buahnya, tapi ya buah tidak akan kita temui kalau prosesnya belum jalan. Oke, teman-teman silahkan, ini teori jangan dihafalkan atau hanya untuk diceramahkan. Coba kamu jalani, kata orang Jawa, ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Kalau ingin benar paham seperti apa manfaatnya tobat, jalankan tobat itu. Baik, ini problem-problem yang sering jadi alasanmu untuk menunda tobat. Kita sering beralasan seperti ini, Pak, saya masih belum berani tobat, Pak. Saya khawatir nanti mengulang lagi dosa yang saya lakukan. Kata Imam Ghazali, kalau ada yang bilang begitu, bilang bahwa mungkin saja aku berdosa lagi di dosa yang sama, jadi tobatku ini tidak ada artinya. Saya belum berani tobat nasuha, Pak. Saya khawatir nanti dosa ini akan saya ulang lagi. Saya kenal benar kok, Pak, diri saya kayak gimana. Jawabannya Imam Ghazali gimana? Kalau ada orang bilang seperti itu, jawablah, sangkaanmu itu sebenarnya tipuannya setan. Dari mana kamu bisa memastikan nanti saya pasti kembali melakukan dosa itu? Kata Imam Ghazali, padahal ada loh kemungkinan lain, kamu tobat terus tiba-tiba kamu meninggal. Ah, kan tidak mengulang itu sudah. Lah kalau kamu tunda tadi tobatmu, kamu meninggal dalam kondisi belum tobat. Tidak, tobatlah. Ada niat untuk tobat, tobat saja. Sepenuh hati. Wah, besok ternyata saya khilaf lagi, Pak. Ya tobat lagi. Kita tidak tahu batas umur kita di mana. Kata Imam Ghazali, setelah tobat mungkin kamu dipanggil pulang ke rahmatullah sebelum kembali mengerjakan dosa. Kalau seperti ini berarti kamu orang yang bahagia kan, bersih dari dosa, mati husnul khotimah. Nah, yang harus kamu lakukan, tobatlah dan berupayalah sepenuh tenaga menghindari dosa. Kok yo kepleset khilaf masuk ke situ lagi, yo tobatlah lagi. Asal kamu tidak menyepelekan, saya tobat sepenuh hati, Pak, tapi besok secara sengaja saya ulang lagi biar nanti saya tak tobat lagi. Bukan begitu rumusnya. Setelah saya tobat, saya berjanji dan berusaha untuk tidak mengulang. Bahwa sebagai manusia kadang-kadang khilaf kepleset, segera saya tobat lagi. Istighfar lagi. Nah, bukan kok karena manusia itu tempatnya salah dan dosa, maka izinkan saya melakukan salah dan dosa. Bukan begitu. Kita sering rumusnya keliru. Jadi ini kalau ada yang tanya begitu ya. Jadi kalau ada, nanti saya mesti mengulang lagi. Loh, apa jaminannya umurmu masih panjang? Memastikan kamu mengulang lagi itu menafikan Allah dengan irodahnya. Kalau Allah menghendaki, apa susahnya membuat hatimu terbuka dan terjaga terus dari dosa. Baik. Nah, terus ada lagi orang yang beralasan, Pak, manusia itu kan memang manusiawi punya dosa. Bukankah tidak mungkin ada orang yang bersih 100% tanpa dosa? Jawabnya Imam Ghazali, ya. Seperti itu memang fitrahnya manusia. Tapi setidaknya orang yang sungguh-sungguh tobat itu jangan melakukan dosa secara sengaja.
Ya kalau tidak sengaja misalnya di luar kontrol tidak masalah lah. Misalnya mungkin saya benar-benar niat tobat kok. Saya tidak akan bohong lagi. Tiba-tiba keceplosan bohong karena selama ini sudah terbiasa begitu. Ya minimal itulah yang tidak disengaja. Jangan secara sengaja. Bahwa tidak ada manusia yang bersih, iya. Tapi semoga khilaf dan dosa kita itu sesuatu yang tidak kita sengaja. Saya tidak niat ke sana kok Pak Yo. Kok iyo sampai ke sana juga tanpa saya sadari. Usahakan dosa-dosa kita itu minimal di level ini, di level yang di luar kesengajaan kita. Entah dalam hal apapun. Jadi jawabnya kalau ada yang tanya kan manusia itu manusiawi saja salah. Ya, tapi jangan secara sengaja kamu melakukan kesalahan. Kalau secara sengaja melakukan kesalahan, tidak manusiawi namanya. Ya kamu memang jarak, kalau bahasa Jawanya. Kamu nekat, nerjang aturan. Baik. Nah, Imam Ghazali menjelaskan, di antara jalan kita untuk melebur dosa-dosa dalam bertaubat adalah menggusur dosa dalam diri kita dengan kebaikan. Innal hasanat yulhibnas sayyi'at. Jadi space dalam diri kita ini terbatas kan. Maka biar kita tidak disibukkan oleh dosa, ayo menyibukkan diri dengan yang berpahala. Maka di antara menetralisir dosa, itu kalimat dari Imam Ghazali, misalnya hapuslah dosa minum arak dengan bersedekah minum minuman yang halal untuk orang yang membutuhkan. Nah, seperti minuman lezat yang disuguhkan pada orang-orang. Tebuslah, mungkin kamu terlalu sering mendengarkan headset, musik-musik, lagu-lagu, sehingga waktumu banyak terpotong oleh itu. Tebuslah dengan, kata Imam Ghazali, mendengarkan banyak bacaan Al-Quran. Jadi ya paling tidak skornya jadi 50-50 lah. Nah itu ruang dalam dirimu biar tidak isi yang negatif saja. Kamu dengerin Quran, dengerin majelis zikir, majelis ilmu, dan lain sebagainya. Kok kamu terlanjur makan riba, ya hapuslah dengan memperbanyak sedekah yang halal. Dan seterusnya, kata Imam Ghazali, meskipun menghitung dosa itu tidak pernah tepat, tetapi ini sekedar cara untuk mengimbangi saja. Jadi seperti mengobati penyakit panas dengan obat yang dapat menjadikannya dingin, agar keseimbangan yang diperlukan terwujud. Karena bila kelamnya hati karena dosa memuncak, tidak akan ada yang dapat menghapuskannya selain cahaya yang memancar dari ketaatan. Jadi kebaikan itu cahaya, sementara dosa itu kegelapan. Kegelapan yang ketemu cahaya, hasilnya adalah terang. Di kegelapan itu bukan gelap di yang terang itu. Kalau ada ruangan gelap gulita, cahaya masuk, ruangannya jadi terang. Bukan cahayanya jadi gelap. Berarti apa? Kalau dosa itu kegelapan, maka hadirkanlah terang dalam dirimu yang penuh dosa. Hadirkan amal-amal kebaikan. Ini nanti kalian renungi ya. Kalau ini menarik, kalau ini agak dalam. Ada orang bertanya pada Robi'ah. Orang ini merasa banyak dosa. Aku telah sering berbuat dosa. Dan semakin lama aku merasa tidak taat pada Allah. Apa kalau aku tobat, Allah mengampuniku? Robi'ah menjawab tidak. Tetapi kalau Allah mengampunimu, maka engkau akan tobat. Kamu pikir ya, ini agak dibalik logikanya. Jadi maksudnya apa?
keterbukaan hatimu untuk bertobat sungguh-sungguh, itu hakikatnya sudah dibuka pintu ampunannya Allah untuk anugerahnya Allah padamu. Diberi anugerah kok tidak diambil, ya berarti itu salah. Jadi bukan kalau saya bertobat Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni kalau Allah sudah mengampuni, maka aku akan terbuka untuk bertobat. Jadi tobat itu hakikatnya anugerahnya Allah. Maka tadi saya bilang, kapanpun kalian terbersit di pikiranmu untuk bertobat, itu adalah sirotol mustaqim, cahaya yang diberikan oleh Allah, doa yang kamu minta tiap hari untuk ditunjukkan jalan lurus. Itulah bentuk pengabulannya Allah, antara lain dalam bentuk kesadaran dan niatmu untuk tobat. Maka jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti maksudnya nanti saja, nanti saja. Ini nanti kalian renungi kalimat dari Robi'ah ini. Baik, janganlah engkau berputus asa terhadap rahmat Allah dengan berkata, sudah berapa kali aku bertobat dan insaf. Terus kumat lagi, terus tobat lagi. Maksudnya begitu. Jangan putus asa, sebab orang yang sakit sewajarnya akan terus minum obat, mengharapkan tetap hidup dan menginginkan sehat selama ruh di kandung badan, tanpa pernah merasa putus asa. Jadi penyakitnya manusia yang namanya khotok wan nisyan itu mungkin setara dengan diabetes atau darah tinggi atau kolesterol. Penyakit-penyakit yang membuat orang butuh obat terus. Obatnya namanya tobat. Jadi tidak apa-apa, tidak usah putus asa. Pak, saya sudah dosa, tak ulang lagi. Tobat lagi, tak ulang lagi. Ya kayak orang minum obat, tidak apa-apa. Jangan putus asa. Teruslah bertobat. Ada kalimat dari Robi'ah, istighfar kita membutuhkan istighfar lagi. Aku beristighfar kepada Allah dari ucapanku, aku beristighfar kepada Allah. Kita, kata Robi'ah, diminta mengistighfari istighfar kita. Kenapa? Istighfar kita selama ini banyak palsunya. Setiap hari, mungkin setiap habis sholat kita astaghfirullahaladzim. Kadang-kadang kaget pun yang keluar dari mulut kita astaghfirullahaladzim. Tapi istighfar kita tidak ada yang serius. Buktinya apa? Istighfar rutin tapi dosa juga jalan terus. Maksiat tidak kita rem sama sekali. Kesalahan tidak kita sesali sama sekali. Maka kata Robi'ah, aku beristighfar dari istighfarku sendiri. Istighfarku ternyata isinya bukan aku bertobat pada Allah, tapi justru istighfarku seakan-akan meremehkan istighfar itu sendiri dengan jalan dosa yang jalan terus, kekhilafan kemaksiatan yang tidak pernah aku sesali. Ini saya ambil dari kitab Bahjatun Nufus, penerang jiwa, bukan dari hikam. Jadi ini kalian dengarkan ya, perbuatan maksiat itu ibarat api, sementara kegelapan ibarat asapnya. Laksana orang yang menyalakan perapian di rumah selama 70 tahun, bukankah rumah tersebut akan menjadi gelap dan hitam? Demikian pula dengan kolbu. Ia akan menjadi gelap karena tumpuan maksiat.
ia baru menjadi bersih dengan tobat kepada Allah. Kehinaan, kegelapan, dan hijab terkait erat dengan maksiat. Jika engkau bertobat pada Allah, bekas-bekas dosa itu pun menjadi sirna. Saya lanjutkan lagi. Ketika seseorang hamba bertobat, maka rumahnya di surga merasa gembira. Demikian juga langit dan bumi, Nabi, juga Allah sendiri. Jadi ketika kita tobat, alam semesta sebenarnya bergembira merayakan tobat kita. Rasulullah bersabda, sungguh Allah jauh lebih bahagia karena tobat seorang hamba dibandingkan orang yang mengendarai untanya di padang pasir, tiba-tiba untanya tersesat dan menghilang darinya. Padahal di atas unta tersebut terhadap makanan dan minuman kepunyaannya. Akhirnya ia putus asa dan mendatangi sebuah pohon untuk merebahkan diri di bawah naungannya. Ia benar-benar putus asa dengan untanya. Ketika ia dalam keadaan demikian, tiba-tiba unta itu berada di hadapannya. Ia pun segera meraih tali kekangnya, dan karena amat gembiranya sampai-sampai ia berkata, "Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhan." Ia salah ucap karena luapan kegembiraannya. Ini hadis riwayatnya Muslim. Jadi gembiranya Allah ketika kita tobat itu digambarkan oleh Rasulullah di hadis ini seperti orang yang melakukan perjalanan naik onta. Tiba-tiba untanya hilang, dicari kemana-mana, tidak ketemu, dia sampai putus asa. Saking capeknya mencari, dia tertidur di bawah pohon. Begitu bangun, tiba-tiba untanya sudah ada di depannya. Situasi seperti ini kan membuat orang gembira luar biasa. Sudah putus asa di tengah padang pasir, tidak tahu mau kemana, tiba-tiba datang untanya. Kegembiraan semacam ini itu sebagaimana gembiranya Allah kalau kita tobat. Yang saking excitednya kalau di hadis itu orang ini sampai kebalik-balik bilangnya, "Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu." Kebalik, harusnya engkau Tuhanku, aku hambamu. Ini makanya kalau kalian ingin menggembirakan Allah, menggembirakan Rasulnya, menggembirakan alam semesta, bertobat. Baik, masih dari Bahjatun Nufus terakhir, jika engkau ditanya, siapakah orang mukmin itu? Jawablah bahwa orang mukmin adalah orang yang bisa melihat aib dirinya lalu berusaha mengobatinya, serta tidak sibuk menuduh orang lain memiliki aib. Jika engkau ditanya siapakah orang yang hina, katakan bahwa orang yang hina adalah yang menuduh orang lain bersalah serta merasa dirinya benar. Rasulullah bersabda, berbahagialah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sehingga lupa dengan aibnya orang lain. Baik, saya kira itu ya, teman-teman. Malam hari ini pelajaran kita untuk muhasabah dalam aspek pembersihan diri.